Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Pandu pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya kelas 5, kita sudah sampai pada pelajaran ke-8 dengan judul pelajaran Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai Rasul Ulul Azmi. Dan pada hari ini kita sudah masuk pada pelajaran ke-8. Insya Allah hari ini Pak Pandu akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu hidup sederhana. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya silahkan dibuka bukunya halaman 68. Nah, jika kita melihat buku halaman 68, maka kita akan melihat ada gambar rumah di sana. Nah, anak-anak semuanya bisa lihat rumah itu kira-kira rumah yang mewah atau rumah yang sederhana. Nah, tentu kita sudah melihat bahwasanya rumah itu adalah rumah yang sangat sederhana. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala menciri-cirikan, mengajarkan kita bahwasanya sebagai orang yang beriman, Allah mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Maka ada ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, pelit di antara keduanya secara wajar. Jadi tidak kikir dan tidak pelit. Nah, anak-anakku semuanya yang soleh dan solihah, keuntungan hidup sederhana disampaikan dalam buku kita, di antaranya ialah yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong kita sebagai manusia untuk hidup boros. Jadi setan itu membisikkan kepada kita, hai manusia, ayo hidup boros. Tapi kalau kita mampu hidup sederhana, kita berarti mampu menahan diri kita dari godaan setan untuk berbuat keborosan. Kemudian yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Kemudian yang keempat, orang yang sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Karena apa? Orang yang hidupnya boros, yang banyak membeli barang yang seharusnya belum dia butuhkan, tetapi dia boros, maka secara otomatis hatinya akan was-was. Dia merasa khawatir akan barang-barang yang ia miliki. Tetapi jika kita hanyalah hidup sederhana, kita membeli sesuai dengan yang kita butuhkan, maka kita akan biasa-biasa saja. Kita tidak resah, tidak gelisah dengan harta yang kita miliki. Kemudian yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Karena apa? Dirinya sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Anak-anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27,
Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya ya, orang-orang yang boros, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, kita semuanya mampu menjadi anak-anak generasi-generasi yang mampu mengatur dan mengontrol pola hidup kita. Kita hidup sederhana, membeli apa yang kita butuhkan, bukan membeli apa yang kita inginkan. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan hati kita, kejernihan pikiran kita untuk berpikir yang baik dan hidup dalam keadaan yang sederhana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Panu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.